Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mamba'il hikmah faya ilahil tuhbina fanatabi subula rasati waluda fanatafi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, amma ba'du. Sahabat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada untean kata yang patut kita haturkan kepada Rabbul Izzati yang sampai saat ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa ada halangan kecuali biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Yang pertama adalah nikmat ijad, yang kedua adalah nikmat imdad. Perlu kita syukuri. Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak dijadikan manusia, dijadikan tumbuhan yang ada di sekeliling kita, dijadikan bebatuan yang ada di atas gunung sana, dijadikan pepohonan yang di sekeliling kita, mungkin kita tidak bisa menikmati keindahan alam ini. Sahabat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat ijad kita sebagai orang yang iman tentunya min ahsani takwim, termasuk lebih baik-baiknya bentuk. Bukan hanya nikmat ijad saja, Allah juga memberi kita yaitu nikmat imdad, pertolongan. Wa minha mayakunu kutan limana waruhu kal iman wal ulum wal ma'arif. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala nikmat berupa nikmat imdad, pertolongan untuk bisa memahami, bahkan untuk bisa meyakini keyakinan kita yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau bukan imdadnya Allah, tentu kita tidak bisa melaksanakan semacam ini. Seperti keimanan yang muncul dalam hati diri pribadi kita ini, al-ulum, ilmu yang diberikan kita oleh Allah kepada kita, baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu alam yang diberikan kepada kita semuanya ini merupakan imdadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menerima imdad ini, kita oleh Allah diberi dengan akal yang sehat, sehingga para sahabat hikmah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat sahabat Umar dan sahabat Ka'ab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, man a'badan nas? Ya Rasul, man afdhulan nas? Ya Rasul, man a'laman nas?" Wahai Rasul, siapa di antara kita yang paling alim? Siapa di antara kita yang paling mulia? Siapa di antara kita yang paling mulia? Jawabnya Rasul, al-akil, adalah orang-orang yang berakal sehat. Sahabat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tersebut di dalam kitab lain juga hadis sahih disebutkan, likuli syai'in matiyatun wa matiyatul mar'i al-aklu. Setiap sesuatu itu punya kendaraan, kendaraannya orang yang beriman adalah al-akal. Maka dari itu, marilah para sahabat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita gunakan untuk merealisasikan firman Allah, baik secara mujmal ataupun secara tafsil, juga ikut melaksanakan apa yang disampaikan kepada Rasul, baik takrir, akhwal ataupun akwalnya, untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Sahabat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang pagi penuh cerah ini akan kita sampaikan ayatnya Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita sebagai manusia oleh Allah diciptakan dengan model min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Juga Allah menjadikan syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada yang dijadikan kita semuanya, mungkin oleh Allah kita dijadikan berada di gunung ini. Ada yang dijadikan oleh Allah di tepi pantai, ada yang dijadikan oleh Allah
di hutan belantara, ada yang dijadikan oleh Allah di perkotaan. Tujuannya hanya satu, lita'arofu, untuk saling mengenal. Konsep lita'arofu ini ketika kita lihat dalam ilmu nahwunya adalah bukan isim nakiroh, tapi makrifat, untuk saling mengenal terhadap sesama. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita juga merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan, dilahirkan di bumi Nusantara yang banyak perbedaan, banyak budaya, banyak suku, bahkan banyak agama yang ada di Nusantara ini. Sehingga marilah kita semuanya sebagai orang yang mukmin. Nabi juga bersabda dalam hadis sahihnya, "Matsalul mu'mini kal jasadil wahid fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Idza istaka minhu udwun tad'alahu sairul jasad bil khuma wassahar." Perumpamaan orang-orang yang mukmin itu bagikan tubuh yang satu, dalam tarahumihim, saling menyayangi, wa tawaddudihim, saling mengasihi, wa ta'atufihim, saling berempati terhadap sesama. Ini bagaikan tubuh yang satu. Maka ketika ada bagian tubuh yang lain ini sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit, bil khuma wassahar, dengan rasa demam dan tidak bisa tidur. Sahabat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diciptakan oleh Allah berada di dalam negara Republik Indonesia ini, yang sampai saat ini keanekaragaman, yang sampai saat ini perbedaan ini sebagai sunatullah yang saling kita kuatkan dalam rangka kebinekaan ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, atiullah, ikutilah aturan Allah. Apa yang disampaikan baik ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun muamalah terhadap sesama, baik munakahat, baik jual beli dan lain sebagainya, kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rasul, kita ikuti aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui takrirnya, baik melalui ahwalnya ataupun akwalnya. Yang ketiga adalah wa ulil amri minkum, yaitu kita mengikuti aturan pemerintah yang sudah ada. Pemerintah dalam memberi kebijakan terhadap rakyatnya, tentunya usul fikih ini juga digunakan. Tasarruful imami li ra'iyah unita bil maslahatil mar'iyah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat ini unita bil maslahatil mar'iyah, yaitu digantungkan dengan kemaslahatan rakyat. Kalau pemimpin sudah memberi kemaslahatan rakyat, kita sebagai rakyat, mari kita ikuti aturan pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tahu sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat-saat ini kita masih dalam keadaan musibah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Mulk, di sana disampaikan bahwa kematian dan kehidupan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai cobaan. Imam Syafi'i pun juga menulis dalam syairnya, walailin kamaujil bahri arkhosudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Malam demi malam yang menyibakkan derainya, menguji cobaan yang tiada henti terhadap diri Imam Syafi'i. Sehingga marilah cobaan yang saat ini kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nampak ataupun tidak, baik yang secara global atau secara individu, marilah kita bersabar dan kita gunakan kesempatan untuk berbuat baik kepada siapapun. Akhirnya dalam syairnya Imam Syafi'i di sana disampaikan, intahis fursotan amkana kabi kursis sonai litakuna laka tukhron fin nawaib wa khulfan fil awakib. Gunakan kesempatan sedikit pun untuk berbuat baik kepada siapapun, baik itu tenaga, pikiran, ilmu dan yang lain. Gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik kepada siapapun, agar tukhron fi awakib, kebaikan yang kita tanamkan terhadap orang lain ini
sebagai simpanan kita ketika kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalfan fil awaqib, juga menjadi ibroh, juga menjadi suri tauladan ketika kita nanti akhir hayat. Sahabat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah marilah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita sisihkan sedikit kesempatan untuk berbaik terhadap sesama, terhadap siapapun, baik ilmu, amal ataupun harta, kita gunakan bihursis sonai untuk menanamkan kebaikan. Akhirnya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.